Pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan bangsa. Dengan pendidikan yang bermutu, sumber daya manusia akan berkualitas. Indonesia saat ini berupaya menjadikan pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu tujuan negara. Akan tetapi, Indonesia sendiri pada tahun 2019 menurut Program for International Student Assessment atau PISA menduduki peringkat 72 dari 77 negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena pendidikan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan dalam pembangunan negara itu sendiri. Dengan mengalami banyaknya perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga saat ini, membuat hal ini tidak mengubah secara signifikan kualitas pendidikan di Indonesia. Lantas, mengapa demikian? Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah mencontek. Bahkan mungkin kita kerap kali melakukannya semasa sekolah dulu. Para siswa pun menganggap bahwa mencontek ini adalah hal yang lumrah. Padahal, mencontek merupakan sebuah tindakan ketidakjujuran atas apa yang telah kita raih. Mencontek membuat pelakunya mendapatkan nilai yang tinggi dengan cara yang mudah, tanpa bersusah payah dalam belajar maupun berlatih dalam latihan soal. Budaya mencontek ini membuat penerus bangsa kita menjadi malas dan hanya bergantung kepada orang lain saja. Lalu, mengapa kita bisa terpikirkan untuk mencontek? Alasan kenapa saya mencontek? Ya gimana lagi? Ortu saya nyuruh dapat nilai bagus. Ya, gara-gara saya gak paham apa yang diajarin sama guru. Ya karena materinya banyak. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa beberapa dari banyak siswa maupun mahasiswa rela melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Padahal, pendidikan sendiri bertujuan untuk mencerdaskan dengan ilmu yang diberikan dan diharapkan bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang dapat membantu dalam meningkatkan pembangunan negara. Salah satu faktor pendorong pelajar melakukan hal tersebut karena sistem pendidikan di Indonesia yang memaksa seluruh pelajar untuk mempelajari dan memperoleh nilai terbaik di seluruh mata pelajaran. Hal tersebut juga akan berakibat pada metode belajarnya. Nantinya, pelajar hanya akan mencari nilai tertinggi saja. Tanpa memahami materi apa yang telah diperoleh, akan membuat pelajar hanya mengingat materi yang akan diujikan saja. Bila hal ini terus berlangsung, maka akan membunuh kreativitas di dalam diri pelajar. Salah satu cara alternatif dari orang tua sendiri umumnya mendaftarkan anaknya ke LBB atau Lembaga Bimbingan Belajar. Di LBB sendiri, para siswa diajarkan untuk mengerjakan latihan soal menggunakan metode-metode yang seru, cepat, dan mudah untuk menghadapi ujian yang akan diadakan di sekolah. Itulah yang membuat LBB ini laku keras di pandangan orang tua. Nyatanya, seharusnya ujian yang diadakan di sekolah ini bertujuan untuk mengevaluasi para siswa, bukan untuk mencari nilai tertinggi saja. Dengan hadirnya LBB ini, apakah menjadi sebuah tanda bagi kita kalau sistem pendidikan di Indonesia ini ada yang tidak efektif? Mengingat apa yang diajarkan oleh LBB dengan apa yang diajarkan di sekolah menggunakan materi yang sama. LBB yang menggunakan metode pengajaran yang seru dan mudah membuat para siswa belajar lebih nyaman daripada di sekolah, yang metode pengajarannya monoton. Guru di Indonesia hanya memedulikan siswa untuk memperoleh nilai dibandingkan untuk memahami ilmu pengetahuan yang diberikan ke siswa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengajaran guru di Indonesia ini perlu dikaji ulang. Padahal guru merupakan kunci dalam pendidikan di Indonesia. Guru tidak hanya sebagai pengajar semata di sekolah, tapi juga menjadi orang tua kedua di sekolah. Dan seharusnya guru lebih berinovasi lagi dalam pengajarannya. Masih banyak masalah atau kekeliruan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Untuk menyikapi masalah-masalah tersebut, pendidikan di Indonesia harus dikaji ulang
dan mengubah pandangan bahwa pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan diri tidak semata-mata hanya mendapatkan nilai yang bagus saja.